Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini, Senin tanggal 27 Februari 2023. Tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah teringat dengan sebuah film Romeo and Juliet yang mengisahkan tentang seseorang yang saling jatuh cinta namun tidak mendapat restu dari orang tua. Mereka seakan-akan divonis tidak akan pernah bersatu karena dendam orang tua mereka yang mewakili klan ataupun geng yang berlaku saat itu. Pada akhirnya mereka merekayasa untuk mengambil empati dari orang tua mereka. Salah satu dari mereka seakan-akan meminum racun tanpa diketahui. Ternyata racun yang diminum adalah obat tidur. Dengan melihat kekasihnya telah meninggal, seorang laki-laki akhirnya memasuki dunia yang tidak diharapkan dengan meminum racun asli. Beberapa menit kemudian, Juliet tersadar, namun dia mendapati Romeo telah meninggal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amanginang yang terkasih, dendam membuat seseorang tidak berpikir dengan waras. Dendam membuat seseorang tidak mampu berpikir dengan sehat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana menjadi orang terhadap sesamanya, melihat orang lain sebagai cerminan dari manusia yang diciptakan Tuhan. Tidak ada guna membalas dendam dengan tindakan kejahatan yang lebih buruk. Seakan-akan berita yang viral beberapa hari terakhir
tentang seseorang yang ingin membalas dendamkan terhadap orang lain dan akhirnya melakukan kekerasan fisik dan membuat salah satu dari mereka terpapar tidak sadarkan diri. Dampak yang terjadi bukan hanya kepada orang yang melakukan, namun juga menjadi saksi yang memviralkan video kekerasan tersebut ke media massa. Bahkan orang tua dari anak itu pun harus mempertanggungjawabkan bagian dari anak yang tidak bagiannya. Mungkin yang lain juga terjerat kepada kondisi yang demikian karena salah pilihan memberinya permasalahan yang begitu dalam. Firman Tuhan mengajak kita untuk memberi pengampunan dan tetap menunjukkan kasih. Walaupun kita telah memaafkan, pada prinsipnya hukum harus tetap dijalankan. Bagaikan memupuk bara di kepala, alias mempermalukan diri sendiri, bukanlah jalan terbaik terhadap orang yang menyakiti. Amang-inang yang terkasih, jangan cepat berprasangka buruk terhadap situasi yang kelihatannya buruk, apalagi kalau ditambah dengan aksi balas dendam. Jadilah tenang, karena dengan tenang kita tahu bahwa Tuhan juga berperang atas kita. Kita akan melihat bahwa persoalan yang seakan-akan tidak dapat diselesaikan, ternyata bagi Tuhan mampu meletakkan hal yang baik terhadap setiap tindakan yang jahat sekalipun. Perlu iman untuk melihat maksud Tuhan. Jadilah dewasa untuk menimbang setiap hal yang kita lihat dan dengar dan rasakan. Karena sebenarnya Allah juga bekerja dan berjuang untukmu. Allah memberikan pemberian yang termanis, yang terkesan dibungkus dengan hal yang buruk. Percayalah bahwa ketika Tuhan mengatakan, jangan engkau membenci saudaramu, memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Mungkin ada yang berkata, seorang karyawati di sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang bernama Mary Cooley pernah membaca sebuah lowongan kerja di sebuah koran. Lowongan itu adalah posisi yang sedang ditempatinya. Pada akhirnya, tanpa mencari tahu masalahnya, ia berpikir bahwa dia akan dipecat dan ia merusak data dan dokumen penting yang harganya ratusan miliar milik perusahaan tersebut. Dan dia ketahuan, dia dipecat dan dipenjarakan. Beberapa hari kemudian dia mendapat kabar bahwa lowongan kerja itu bukanlah lowongan kerja tempat ia bekerja, namun istri dari tempat ia bekerja. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Orang yang telah bersikap dengan gegabah ternyata merugikan pribadinya. Firman Tuhan sangat tegas mengatakan, jika Allah berada di pihakmu, maka konsekuensinya libatkan Tuhan dengan berbagi sukacita, bahkan kekhawatiranmu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjagamu. Percayalah, Tuhan begitu mengasihimu. Ia merancang keadilan yang sebenarnya tidak menjadi bagian kita. Namun karena kasih karunia-Nya, Ia memberikan bagianmu untuk kamu dapat nikmati dalam sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan.
biarlah damai di hati, damai di sorga, milik orang-orang yang bersandar kepadamu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa. Amin.